Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mulai kuliah fisika dasar bagian ke-9B ya, yang membicarakan gelombang. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas getaran yang di 9A, maka hari ini kita mulai membahas gelombang ya. Ini bagian ke-9B ya, dengan tema gelombang. Nah, pertama kita ingin menanyakan ya, apa itu gelombang ini. Saya rasa pertanyaan yang cukup penting agar kita kemudian bisa memahami selanjutnya ya, hal-hal yang terkait dengan gelombang itu. Apa itu gelombang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat beberapa video ya. Good. Yang pertama video ini ya. Jadi ada sebuah benda jatuh pada permukaan air ya. Jadi Anda saksikan di situ ya. Ketika benda jatuh maka kemudian terbentuk pola dan pola itu hanya ketika itu. Jadi pola lingkaran gitu kemudian membesar. Kemudian lenyap itu. Tak terhingga sebenarnya ya. Jadi munculnya pola-pola lain itu dikarenakan ada pantulan itu ya, gitu. Jadi satu kali lalu menyebar gitu. Berikutnya ya, jadi kita bisa melihat ini. Jadi kita di situ ada benda digetarkan di permukaan air ya. Sekali lagi ya, jadi ada benda digetarkan di permukaan air. Jika terbentuk pola-pola gelombang ya, pola lingkaran melingkar ya, berawal dari benda yang digetarkan itu kemudian membesar gitu terus gitu, karena benda itu bergetar maka kemudian terbentuk pola itu berulang-ulang itu, sehingga seolah ada lingkaran-lingkaran yang konsentris satu pusat ya, kemudian besar menghilang gitu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya, ada benda berwarna merah itu ya, kita lihat di situ. Yang menarik adalah bahwa benda itu tidak bergeser ya, meskipun pola-pola itu bergerak ya, membesar ke pinggir, ke radial gitu ya, menjauhi benda yang bergetar itu. Tapi benda ini yang berwarna merah itu tidak bergeser sedikit pun. Nah, coba kita lihat sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi ya, jadi benda ini. Jadi dia hanya bergetar ya, bergetar di tempatnya gitu, naik turun gitu. Oke. Yuk. Sudah ya. Berikutnya yuk kita coba bahas ya. Jadi ketika sebuah benda dijatuhkan ke permukaan air, maka terbentuk sebuah pola melingkar atau lingkaran ya pada permukaan air itu. Hanya satu pola lingkaran ya, membesar dan lenyap ya. Pola lingkaran itu terbentuk oleh lembah ini. Jadi ketika benda jatuh ke permukaan air yang membentuk lembah, kemudian lembah itu bergerak ya, jadi berupa lingkaran gitu. Jadi keluar dari permukaan pusat atau tempat benda itu jatuh, kemudian membesar gitu ya, bergerak radial menjauh dari tempat jatuhnya benda itu ya. Oke. Nah, ketika sebuah benda digetarkan, jadi pada video kedua tadi, di permukaan air terbentuk pola lingkaran-lingkaran ya, yang berpusat di tempat benda yang digetarkan pada permukaan air itu ya. Lingkaran-lingkaran itu muncul di tempat benda yang digetarkan dan membesar meninggalkan benda yang digetarkan itu ya. Jadi ini benda yang digetarkan, kemudian muncul lingkaran-lingkaran ya, membesar. Artinya bahwa lingkaran itu membesar, artinya bergerak ya, lembah dan itu bergerak menjauh dari tempat benda itu bergetar. Pola lingkaran-lingkaran itu terbentuk oleh lembah dan bukit gitu ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi ini benda yang digetarkan maka terbentuk pola-pola melingkar itu ya. Jadi itu kemudian besar menjauh dari tempat benda itu bergetar. Good. Nah, ketika ada benda lain ya terapung di permukaan air itu, ya benda itu tidak
bergerak ke kanan, meskipun tadi lihat bahwa ada pola gelombang, pola lingkaran yang bergerak ya, membesar gitu ya, menjauh dari benda yang digetarkan, tetapi benda yang terapung dekat dengan benda yang digetarkan itu hanya bergetar naik turun ya, tidak ada gerakan ke kiri atau kanan ya, tidak ada gerakan mendatar itu. Jadi oke. Good, ini hal yang penting yang perlu kita catat gitu ya, kenapa sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan apa yang maksud dengan gelombang itu ya. Nah, jadi apa itu gelombang ya, coba ya. Jadi fenomena yang teramati pada permukaan air akibat benda yang digetarkan di permukaan air itu adalah contoh fenomena gelombang ya. Dalam fenomena itu ada getaran ya, jadi ada benda yang digetarkan. Nah, dan getaran itu dirambatkan atau dijalarkan melalui permukaan air gitu ya. Nah, gelombang adalah gejala perambatan getaran ya. Jadi kita simpulkan bahwa gelombang adalah gejala perambatan gelombang atau penjalaran gelombang getaran. Jadi gelombang, sekali lagi, gelombang adalah gejala perambatan atau penjalaran getaran gitu. Nah, benda yang menghasilkan getaran yang dirambatkan atau dijalarkan itu disebut sumber gelombang. Jadi tadi ada benda yang digetarkan ya di permukaan air, nah itu kita sebut sebagai sumber gelombang ya. Itu getaran yang dihasilkan dari benda itu kemudian dijalarkan ya dalam bentuk gelombang dengan front gelombang berupa lingkaran untuk kasus yang kita pelajari tadi ya. Karena getaran memiliki energi yang bergantung pada amplitudonya ya, mungkin ingat di bagian 9A ya, bahwa getaran itu memiliki energi yang bergantung pada amplitudo, maka pada fenomena gelombang juga terjadi perambatan atau penjalaran energi ya. Sekali lagi bahwa getaran itu memiliki energi ya, setengah K X kuadrat contohnya ya, jadi itu energi potensial ya, A kuadrat, jadi A adalah amplitudonya ya, jadi itu energi yang dibawa oleh gelombang, maka kemudian gelombang itu menjalarkan atau merambatkan energi yang dibawa getaran itu. Good. Nah, sekarang kita coba pelajari juga gelombang lain ya, jadi gelombang yang terjadi pada tali yang digetarkan gitu. Jadi kita tinjau sebuah tali panjang lurus gitu ya, kemudian salah satu ujungnya mungkin cukup jauh, itu diikat pada suatu tiang misalnya ya, kemudian kita coba hentakkan seutas tali itu, kita angkat ke atas, kemudian kita pukulkan ke bawah gitu, sehingga kemudian beberapa saat kemudian menjalar pada tali itu pulsa semacam ini ya, bentuknya semacam ini ya. Jadi ini saya sebut sebagai pulsa atas ya, yang bergerak dari kiri ke kanan gitu ya. Ini beberapa saat setelah hentakan dilakukan gitu ya. Oke, jadi ada puncak ya, dan ini bergerak ke kanan pulsa itu ya. Good. Nah, kemudian kita coba amati, pelajari bagaimana pulsa itu bergerak ya. Pulsa atas itu bergerak sepanjang tali ya. Kita tinjau pada saat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ya. Dengan T1 kurang dari T2, T2 kurang dari T3, T3 kurang dari T4, T4 kurang dari T5, T5 kurang dari T6, dan T6 kurang dari T7. Nah, untuk mengamati itu saya pasang sebuah bola kecil yang sangat ringan pada tali itu gitu ya, di titik P itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini kira-kira akan kita fungsikan sebagai benda berwarna merah tadi yang ada di atas permukaan air tadi ya. Kita perhatikan, jadi ketika T sama dengan T1 gitu ya, pulsa sampai di sini gitu ya, atau benda bola kecil yang kita tempel pada tali itu mulai terangkat itu ya, mulai terangkat. Kemudian pada saat T2 ketika pulsa sudah bergeser sedikit ke kanan, bola kecil itu lebih terangkat lagi, lebih atas lagi. Ketika T3 pulsa itu semakin ke kanan, itu bola kecil itu sudah sedemikian tinggi. Nah, puncaknya adalah ketika T4 itu. Jadi pada saat T4 itu bola kecil itu berada pada posisi paling tinggi gitu. Nah, kemudian jadi bola kecil itu bergerak ke atas itu. Jadi bola kecil tidak bergerak ke kiri ya, maupun ke kanan, tetapi atau bergerak ke kanan ya maksudnya. Jadi mengikuti jalannya pulsa itu tidak ya. Jadi bola itu hanya bergerak
vertikal, ya, belok vertikal. Dalam hal ini apa namanya, sebelum sampai puncak ya, di bola kecil itu bergerak ke puncak gitu, ya. Oke. Nah, ketika pulsa itu meninggalkan titik P, ya, pada saat T5 misalnya, maka sekarang dari posisi paling atas bola itu turun, ya, bola kecil itu turun, ya, di sini. Kenapa? Karena apa namanya, sekarang pulsa di sini nih pada saat T5, gitu ya. Nah, pada saat T6 pulsa sampai di sini, ya, bola kecil yang kita tempel di apa namanya, tali itu semakin turun. Pada saat T7, gitu ya, ini pulsanya sampai di sini semakin turun, ya. Kemudian setelah lewat itu kembali ke paling dasar ini, ya, di adas timbang tadi, ya. Jadi itu yang gerak yang dialami oleh bola kecil itu. Jadi artinya setiap titik pada tali hanya mengalami gerak vertikal, ya, naik turun gitu, ya, naik turun. Kebetulan di sini pulsa atas, ya, jadi gerakan setiap titik pada sepanjang tali itu hanya naik turun, ya, ketika dilewati oleh pulsa itu. Saya rasa cukup jelas, ya. Good. Nah, ini adalah situasi, ya, ketika kita memberikan hentakan 2 kali, ya. Jadi kita angkat, kita hentakkan, kemudian beberapa saat kemudian kita angkat lagi ke tali itu, ujung tali itu, kemudian kita hentakkan ke bawah lagi, sehingga kemudian muncul 2 pulsa ini, ya, 2 pulsa atas gitu. Semuanya bergerak ke kanan gitu. Oke, hentakan bisa juga dilakukan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kita gerakan ke bawah lalu kita hentakkan ke atas gitu, sehingga kemudian muncul pulsa bawah, ya, pulsa bawah, ya, jadi bergerak ke kanan gitu, ya, pulsa bawah yang bergerak ke kanan. Ini situasi beberapa saat setelah dihentakkan ke atas, jadi diturunkan ke bawah talinya, kemudian dihentakkan ke atas, sehingga kemudian muncul ini tadi, pulsa bawah ini tadi, ya. Nah, tentu kita juga bisa melakukan kombinasi, ya. Jadi yang pertama kita hentakkan ke atas, jadi apa namanya, tali tarik ke bawah, kemudian dihentakkan, ya, kemudian diturunkan ke bawah. Beberapa saat kemudian setelah terjadi pulsa ini, kemudian tali itu digerakkan ke bawah lalu dihentakkan ke atas, ya, sehingga kemudian terbentuk pulsa bawah itu. Kedua-duanya sama-sama bergerak ke kanan gitu. Jadi ada selang waktu antara terbentuknya pulsa pertama dan pulsa kedua. Oke. Nah, ini adalah contoh apa namanya, bagaimana kalau apa namanya, hentakan itu dilakukan berturutan, ya, apa namanya, tanpa ada apa keterputusan itu, ya. Jadi apa, kita angkat ke atas, kemudian kita hentakkan ke bawah, ya, terus lanjut ke bawah, dihentakkan ke atas itu, sehingga kemudian terbentuk pola semacam ini. Nah, ini kalau kemudian hentakan itu dilakukan terus menerus itu, maka kemudian terbentuk gelombang pada tali gitu. Nah, itu kira-kira apa namanya, cara terjadinya gelombang, ya, yang ada pada tali itu. Artinya ada getaran itu, ya, naik turun gitu, sehingga itu menghasilkan hentakan ke atas dan ke bawah, menghasilkan pulsa atas, pulsa bawah, ya, secara berturutan, sehingga kemudian terbentuk gelombang pada tali itu. Good. Nah, karena getaran menjadi hal yang penting, ya, sekali lagi bahwa gelombang adalah apa namanya, penjalaran getaran, ya. Jadi getaran yang dijalarkan, ya, maka kemudian apa penting untuk bicara tentang getaran. Apa itu getaran? Jadi getaran adalah besaran yang bergantung pada waktu secara periodik, ya. Sebagai contoh misalnya pada kasus bandul matematis, ya, itu besaran yang bergantung pada waktu secara periodik adalah orientasi sudut yang dibentuk, ya, oleh tali pada bandul itu dengan garis vertikal, ya, gitu. Jadi orientasi atau sudut dalam hal ini besaran yang berubah secara periodik. Kemudian pada pegas misalnya, jadi pegas dikasih beban gitu, ya, kemudian apa namanya, pada lantai licin begitu, kemudian dikasih apa simpangan dan dilepaskan, maka akan terjadi getaran pegas itu. Ya, dalam ini juga posisi. Jadi posisi dari benda atau balok yang ada taruh diikat di ujung pegas itu. Jadi posisi itu, ya, mengalami secara fisika yang namanya posisi itu mengalami perubahan, ya, bergantung pada waktu secara periodik. Kemudian kuat arus dan potensial listrik yang dihasilkan dari generator listrik bolak-balik misalnya, itu juga merupakan getaran, gitu, ya. Jadi oleh karena itu getaran adalah besaran yang bergantung kepada waktu secara periodik. Jadi kita lebih cenderung kepada besarannya itu,
Ya, jadi nanti sistem realnya itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi bisa bandul matematis, bisa pegas dan sebagainya. Tapi yang jelas di situ ada besaran yang bergantung pada posisi waktu ya secara periodik. Gitu. Itulah yang disebut sebagai getaran. Nah, getaran yang paling mudah atau paling dikenal ya itu tentu adalah getaran yang bersifat kosinus maupun sinus gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi U sebagai fungsi T simpangan. Jadi ini disebut sebagai simpangan besaran pada saat nilai besaran pada saat T itu disebut sebagai simpangan dari getaran itu dirumuskan seperti ini. Jadi A kosinus omega T plus V. Atau sinus ya, jadi misalnya UT, jadi besaran nilai besaran U pada saat T itu sama dengan A sinus omega T plus V gitu ya. Nah, besaran A disebut sebagai amplitudo getaran, omega disebut sebagai frekuensi sudut dari getaran itu, dan V disebut sebagai fase awal getaran tersebut. Nah, lama waktu dari simpangan maksimum ke simpangan maksimum berikutnya disebut periode getaran itu ya, dan dilambangkan dengan T ya. Jadi T adalah periode getaran dan itu adalah lama waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya dari simpangan maksimum ke simpangan maksimum berikutnya gitu. Nah, selain itu ada besaran F yang disebut sebagai frekuensi getaran, yakni jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu ya. Satuan untuk frekuensi getaran adalah hertz dan disingkat dengan Hz ya. Hubungan antara frekuensi sudut, periode dan frekuensi getaran berikan oleh persamaan ini ya. Jadi bahwa omega frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dibagi dengan T periode ya, dan frekuensi itu sama dengan seperti. Good. Saya rasa cukup jelas ya jadi tentang masalah ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa merumuskan secara matematis gelombang ya. Jadi secara gelombang ya. Nah, sekarang kita tinjau suatu getaran, suatu gelombang yang merambat sepanjang sumbu X ya dalam ruang gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan bahwa simpangan dari getaran ya, yang ada di X sama dengan 0 itu adalah UT gitu. Ya, UT bisa saja fungsi sinus atau kosinus atau bentuk fungsi bagi getaran yang lain. Jadi nanti ada juga selain sinus dan kosinus tentu saja. Ya, misalnya gitu, ini sembarang. Jadi UT itu sembarang getaran. Ya, UT sembarang simpangan dari sembarang getaran. Ya. Oke, begitu ya. Dan getaran itu ada di X sama dengan 0 ya. Jadi kita andaikan semacam itu ya. Nah, jika getaran yang ada di X sama dengan 0 telah bergetar selama T ya, maka getaran di titik X ya baru bergetar selama T minus X per V, dengan V adalah kecepatan perambatan getaran itu. Jadi diandaikan bahwa getaran itu merambat dengan kecepatan V gitu ya. Maka jika ya, getaran di X sama dengan 0 itu sudah bergetar selama T gitu ya, maka titik getaran yang sampai di titik X itu baru bergetar selama T minus X per V ya, dengan V adalah perambatan. Ini jelas logis karena getaran itu akan membutuhkan waktu ya untuk bergerak dari X sama dengan 0 ke sembarang X gitu tadi ya, sehingga waktunya dibutuhkan adalah X per V itu. Sehingga kemudian oleh karena itu ketika getaran yang ada di X sama dengan 0 itu sudah bergetar selama T, maka getaran yang sudah baru sampai di X itu ya, yang sampai di X itu baru bergetar selama T minus V X per V gitu. Oke, jika getaran tersebut dirambatkan sepanjang sumbu X ya, positif, maka getaran yang telah sampai di titik X pada saat T memiliki simpangan seperti ini. Tentu saja ya, jadi karena getaran di titik X itu sudah baru bergetar selama T minus X per V, maka tentu saja simpangan yang ada di X itu pada saat T itu tentu saja sama dengan U T minus X per V gitu ya. Good. Nah, dengan V adalah kecepatan perambatan getaran itu. Saya rasa jelas ya. Nah, jika getaran UT yang ada di X sama dengan 0 itu memiliki bentuk semacam ini, misalnya getaran kosinus gitu ya, dengan amplitudo A dan frekuensi sudutnya omega ya, maka simpangan di titik X ya pada saat T diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi Z sebagai fungsi X dan T, simpangan
gelombang ya atau getaran yang ada di titik X ya pada saat T itu diberikan oleh persamaan ini. Ya tentu saja A kosinus tinggal T-nya tadi diganti dengan T minus X per V gitu ya. Oke, sehingga kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk semacam ini ya. Jadi A kosinus ya dalam kurung ya omega T minus omega X per V. Jadi omeganya saya masukkan gitu ke situ. Nah, selanjutnya apa namanya simpangan di X itu pada saat T itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi apa namanya karena omega itu sama dengan 2P per T, maka kemudian kita bisa substitusikan itu ya sehingga kemudian simpangan itu bisa ditulis dalam bentuk semacam ini. Nah, selanjutnya kemudian 2P ya T dikalikan V ya. Jadi V itu kecepatan perambatan dan T itu apa namanya periode getaran itu ya. Jadi apa namanya jarak yang ditempuh oleh getaran gitu ya dalam satu periode itu kita sebut sebagai panjang gelombang ya, kita lambangkan dengan lambda itu. Jadi T dikalikan V itu sama dengan lambda. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan ini. Jadi bahwa simpangan gelombang atau getaran yang ada di titik X pada saat T itu diberikan oleh A kosinus omega T minus 2pi X per lambda. Oke, jadi kita kenal dari sini panjang gelombang, yakni waktu yang ditempuh oleh getaran yang merambat itu selama satu periode. Itu disebut sebagai panjang gelombang gitu ya. Oke, nah kemudian apa namanya ya ini tadi ini sepertinya salah ketik ya, harusnya ini V ya. Jadi lambda dikalikan lambda sama dengan V dikalikan T. Maaf ini salah ketik ya. Oke. Nah, selanjutnya persamaan tersebut ya kemudian bisa dituliskan dalam bentuk ini. Jadi kita tuliskan bahwa 2pi per lambda itu sebagai K, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa Y sebagai fungsi X dan T itu sama dengan A kosinus omega T minus Kx. Dengan K itu kita definisikan sebagai 2pi per lambda ya, dan ini kita sebut sebagai angka gelombang gitu. Nah, jika getaran yang dirambatkan memiliki fase awal V misalnya ya, Anda bisa menunjukkan dengan mudah bahwa simpangan gelombang itu pada saat T ya, di X pada saat T itu diberikan oleh persamaan ini A kosinus omega T seperti di atas ya minus Kx, hanya kemudian bedanya ada suku fase di situ ya, karena fase awal getaran itu adalah V. Kalau yang kita tinjau di atas sebelumnya ini tadi fase awalnya 0 gitu. Nah, sekarang kalau fase awalnya ada tidak 0, maaf tidak 0, maka kemudian kita dapatkan bahwa gelombang yang merambat sepanjang sumbu X ya ke arah positif itu diberikan oleh persamaan ini. Ya, Z sebagai fungsi X, T atau simpangan gelombang atau getaran di X pada saat T itu diberikan oleh ini A kosinus dalam kurung omega T minus Kx plus V. V adalah apa namanya fase awal ya. Good. Kemudian sangat mudah untuk memperlihatkan ya. Jadi kalau tadi kita bicara gelombang yang apa namanya menjalarkan getaran yang berawal di titik X sama dengan 0 ya ke arah sumbu X positif gitu ya, maka kemudian dengan mudah ditunjukkan bahwa ya silakan digunakan sebagai latihan apa namanya gelombang yang bergerak ya menuju X negatif ya, jadi ke kiri ya, itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi Z simpangan di X pada saat T itu sama dengan A kosinus omega T plus Kx ya. Kalau yang bergerak ke kanan tadi minus, maka yang bergerak ke kiri ini jadi plus Kx ditambah V gitu. Nah, kemudian kita coba apa namanya definisikan apa yang disebut sebagai beda fase. Jadi titik-titik yang dilalui oleh gelombang itu kita bisa apa namanya sematkan, itu ada besaran yang terkait dengan dua titik ya. Setiap dua titik akan kita bisa apa namanya hitung apa yang disebut sebagai beda fase antara dua titik itu ya. Misalnya kita tinjau titik X dan titik X plus delta X itu. Nah, beda fase antara dua titik X dan X per saja. Tentu saja kedua titik ini dilalui oleh gelombang itu. Jadi kedua titik ini ada pada jalur yang dilalui oleh gelombang itu. Ya. Maka beda fase antara titik X dan titik X plus delta X itu diberikan oleh ini. Kita tulis sebagai delta V, dan itu tidak lain adalah delta X per lambda dikalikan dengan 2pi. Atau sama dengan K dikalikan delta X gitu. Ya. Good. Nah, selanjutnya ya kita bisa mengatakan begini, jadi bahwa titik X
dan titik X plus delta X atau dua titik itu dikatakan sefase atau sama fasenya itu apabila beda fasenya adalah perkalian antara pi dengan bilangan gasal. N itu adalah bilangan gasal gitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian delta pi itu dituliskan ya sama dengan ini ya, rumus tadi yang baru kita untuk beda fase ya, definisi beda fase sama dengan ini tadi ya. Maka kemudian kita dapatkan bahwa dua titik yang sefase itu akan selalu memenuhi persamaan ini, bahwa jarak atau beda koordinatnya dua titik itu delta X itu akan selalu sama dengan N dikalikan lambda per 2, dengan N adalah bilangan bulat genap gitu ya. Nah, demikian juga untuk yang dikatakan sebagai berlawan fase ya, dua titik X dan X plus delta X itu dikatakan berlawanan fase itu apabila berlaku ini, bahwa beda fase antara dua titik itu merupakan perkalian antara pi, bilangan pi dengan bilangan n ada bilangan gasal gitu ya. Sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini, bahwa delta X ya, selisih koordinat bagi kedua titik itu sama dengan perkalian antara lambda per 2 dengan bilangan gasal gitu. Nah, mungkin ini contoh ya, ini contoh untuk itu ya. Jadi andaikan kita punya gelombang ya pada misalnya gelombang pada tali misalnya ya, dan pada saat T yang fix gitu memiliki formasi gelombang semacam ini gitu. Maka dengan mudah kita bisa tunjukkan ya. Jadi titik-titik yang sefase itu misalnya adalah titik A, titik E ini ya, titik E dan titik I itu sefase ya. Kenapa? Karena tentu saja jaraknya ini antara A dan I misalnya, antara A dan E itu satu panjang gelombang, 1 dikalikan panjang lambda itu ya. Artinya 2 dikalikan lambda per 2 gitu ya ini. Jadi sama dengan lambda. Sementara dari A menuju ke I ya itu ada 2 lambda. 2 lambda artinya adalah 4 dikalikan lambda per 2 gitu ya. Oke, jadi 4 bilangan bulat genap ya, sehingga kemudian A dan I itu sefase. B dengan F misalnya ya, titik B dengan F itu satu fase, kebetulan jaraknya 1 lambda ya, itu sama dengan 2 kali lambda per 2 ya. Kemudian G dengan J ya, G dan J ini juga jaraknya 1 lambda sama dengan 2 dikalikan lambda per 2. 2 adalah bilangan bulat genap ya, sehingga kemudian G dan J itu satu fase. Demikian juga D dan H itu satu fase gitu, atau sefase. Nah, kemudian yang berlawanan fase adalah titik A dan C. Ya, ini kebetulan lambda per 2 ya, setengah lambda itu sama dengan 1 dikalikan lambda per 2. Jadi A dan C itu berlawanan fase ya. Demikian juga B dan D. Ya, B dan D ini juga berlawanan fase. B dan H, ini B dan H itu juga berlawanan fase. Kemudian C dan E, ya, C dan E berlawanan fase. D dan F, ya, ini juga berlawanan fase. Kemudian F dan H, yaitu berlawanan fase. Ya, saya rasa jelas ya, ini contoh titik-titik sepanjang penjalaran atau yang dilalui oleh gelombang itu. Ya, pada saat T kita bisa bicarakan ya, apakah titik-titik itu fase atau berlawanan fase seperti yang sudah ada dalam daftar ini tadi. Good. Sekarang coba kita bicarakan klasifikasi gelombang ya. Pada dua contoh fenomena gelombang yang kita bicarakan tadi, gelombang di permukaan air dan gelombang pada tali, lihat ya, jadi bahwa arah getar ya, arah getaran itu tegak lurus pada arah penjalaran gelombang ya, sehingga gelombang semacam itu ya kita sebut sebagai gelombang transversal. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang sedemikian rupa sehingga arah getaran yang dijalarkan itu tegak lurus terhadap arah penjalaran gitu. Nah, ada juga gelombang yang memiliki getaran dengan arah yang sejajar dengan perambatannya ya. Jadi gelombang semacam ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Nah, contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi misalnya. Jadi gelombang bunyi atau gelombang pada selingki ya. Mungkin sekarang ada anak-anak bermain selingki itu, kita bisa membuat selingki itu getar searah dengan sumbunya gitu ya. Sejajar dengan sumbunya itu kita getarkan itu, sehingga kemudian selingki itu akan ada terbentuk rapatan dan renggangan gitu ya, yang bergerak. Nah, itu contoh gelombang longitudinal ya. Ya, ini gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah perambatannya. Good.
Nah, berdasarkan getaran yang dirambatkan, ya. Jadi gelombang mekanis, ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanis. Besaran getaran adalah posisi benda dari keadaan setimbang. Ya, ini gelombang mekanis. Contohnya adalah gelombang pada tali tadi. Ya, jadi besaran yang besaran getarannya. Jadi getaran tadi kan besaran gitu ya, yang berubah secara periodik terhadap waktu. Nah, kalau besaran yang dirambatkan itu berupa posisi dari benda dari keadaan setimbang, maka gelombang semacam itu kita sebut sebagai gelombang mekanis. Contohnya adalah gelombang pada tali, ya. Jadi getarannya adalah simpangan titik-titik pada tali itu dari keadaan setimbang, ya, keadaan setimbang. Nah, kemudian gelombang pada permukaan air itu juga merupakan gelombang mekanis. Kemudian gelombang seismik, ya, gelombang gempa, ya. Jadi kalau ada gempa itu ada perambatan gelombang melalui permukaan bumi, ya. Jadi itu gelombang seismik itu juga termasuk gelombang mekanis, ya. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Ya, besaran getaran ya adalah kuat medan listrik, ya, dan induksi magnetik, ya. Nanti mungkin ini dipelajari di bagian berikutnya, ya. Kita bicara tentang gelombang elektromagnetik. Ada juga gelombang bunyi, ya. Jadi besaran getaran adalah tekanan gas yang dilalui. Jadi kalau kita bicara, maka kemudian dari mulut kita akan keluar getaran, ya. Getaran itu kemudian dirambatkan. Getaran itu besarannya adalah tekanan, ya. Tekanan. Jadi tekanan itu berubah terhadap waktu gitu, dan itu dirambatkan gitu, ya. Nah, kemudian gelombang gravitasional gitu. Jadi ini besaran getaran adalah medan gravitasional, ya, berupa tensor metrik atau kelengkungan ruang waktu. Nah, ini contoh gelombang-gelombang berdasarkan getaran yang besaran getaran yang dirambatkan. Nah, ada juga jenis besaran getaran. Jadi kita kenal ada besaran vektor, ada besaran skalar, ya, juga ada tensor gitu, ya. Oleh karena itu kemudian ada gelombang vektor, yaitu besaran getaran yang dirambatkan adalah besaran vektor. Contohnya adalah gelombang pada tali tadi, posisi, ya. Jadi posisi kan besaran vektor, ya. Kemudian gelombang pada permukaan air, ya, gelombang seismik, gelombang elektromagnetik, ya, itu semuanya adalah gelombang vektor karena getaran jenis besaran getarannya adalah besaran vektor. Ya, ada juga gelombang skalar, ya, tentu saja besaran getaran yang dirambatkan itu berupa besaran skalar. Contohnya ada gelombang bunyi. Ya, ingat tadi tekanan, ya, tekanan. Jadi yang di besaran yang besaran getarannya itu adalah ketekanan, ya. Tekanan itu kemudian dirambatkan, ya. Nah, sementara tekanan itu adalah besaran skalar, ya. Sehingga kemudian gelombang bunyi itu adalah contoh gelombang skalar. Ada juga gelombang tensor, ya, contohnya adalah gelombang gravitasional tadi, ya, di mana yang dirambatkan itu adalah getaran yang dirambatkan itu adalah getaran besar getarannya adalah tensor, ya, ini tensor metrik, ya, tensor metrik atau medan tensor metrik itu contohnya tadi, ya, jadi gelombang gravitasional. Oke, perlu tidaknya medium, ya. Jadi kita lihat, ya, ketika ada medium, ya, jadi ada permukaan air atau tali itu sebagai perambatannya, ya. Ada gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, ada juga yang tidak gitu, ya. Contoh yang membutuhkan medium tadi, ya, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, ya, gelombang seismik, ya, dan sebagainya. Ada juga yang tidak membutuhkan medium, contohnya adalah gelombang elektromagnetik, kemudian gelombang gravitasional, ya. Jadi itu contoh dua gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan gitu. Nah, sekarang kita bicarakan persamaan gelombang, ya. Kembali ke gelombang dengan simpangan semacam ini tadi, ya. Jadi kita lihat ini. Oke, nah kemudian kita coba karena Z itu sebagai fungsi X dan T, maka kemudian kita coba turunkan Z itu terhadap X, ya. Turunan parsial artinya bahwa sementara kita anggap T itu tetapan gitu, yang kita turunkan X itu. Ya, maka lambangkan seperti ini. Jadi turunan parsial simpangan Z terhadap X, ya. Jadi Z dipandang sebagai fungsi X saja, T-nya dianggap konstanta. Sehingga dengan mudah kita dapatkan tentu saja turunan dari A kosinus omega T minus Kx itu tentu saja sama dengan ya, ini A K sinus omega T minus Kx, ya. Jadi cos ini kalau diturunkan jadi minus sinus gitu, ya. Tapi kemudian ada minus di sini, jadi tetap plus di situ. Nah, kemudian ini diturunkan sekali lagi, jadi turunan kedua. Kita coba cari turunan kedua parsial, ya, Z terhadap X gitu, ya. Nah, artinya bahwa ini tadi hasil turunan parsial pertama ini kemudian diturunkan berikutnya ini terhadap X gitu, ya. Jadi ini diturunkan terhadap X. A dan K itu konstanta keluar, kemudian ada sinus omega T minus Kx, ya, ini diturunkan terhadap
terhadap X gitu, sehingga minus K-nya keluar gitu ya. Jadi kemudian sin jadi cos ini. Jadi ini turunan kedua apa namanya Z terhadap X, turunan parsial gitu ya. Good. Nah kemudian sebaliknya sekarang, karena Z itu sebagai fungsi X dan T, kemudian sekarang X itu kita pandang sebagai tetapan, lalu Z itu kita turunkan terhadap X gitu. Jadi sementara X ini kita pandang sebagai tetapan. Jadi ini bagian ini tetapan saja ya. Nah T-nya sekarang variabel. Nah kalau apa namanya A kosinus omega T minus KX itu diturunkan terhadap waktu T, ya, X dipandang sebagai tetapan, maka kita dapatkan semacam ini ya. Jadi A omega itu keluar dari sini ya, lalu cos itu menjadi apa namanya minus sinus gitu, minus sinus. Lalu di dalam kurung ini diturunkan terhadap T, ya, hasilnya adalah omeganya keluar ya. Nah kemudian diturunkan kedua kali ya terhadap T ya, jadi hasilnya apa? Jadi omeganya keluar gitu ya, omeganya keluar ya, sehingga kemudian kita dapatkan ini. Nah menariknya adalah kalau turunan kedua terhadap Z kedua Z terhadap X itu dikalikan dengan omega kuadrat ya, sementara turunan kedua Z terhadap X dikalikan dengan K kuadrat, maka kita dapatkan ternyata sama gitu. Jadi ternyata sama. Jadi ya, sehingga kemudian kita dapatkan ini ungkapan ini. Nah ini tentu saja kalau omega dibawa ke kanan, ya kita dapatkan bahwa parsial kuadrat Z, parsial X kuadrat sama dengan seper ini, ya omega kuadrat per K kuadrat dikalikan ini. Nah kemudian kita bisa menghitung apa itu omega kuadrat per K kuadrat. Jadi tentu saja omega sama dengan 2pi per T, lalu 2pi K itu sama dengan 2pi per lambda, jadi dikuadratkan. Ya, jadi ini 2pi-nya bisa dicoret sehingga lambda per T. Lambda per T tidak lain adalah V. Jadi artinya omega kuadrat per K kuadrat itu tidak lain adalah V kuadrat. Maka kemudian kita dimasukkan dalam persamaan sebelum ini tadi. Jadi masukkan persamaan ini, omega kuadrat per K kuadrat adalah V kuadrat tadi. Ya, jadi kita dapatkan ini. Nah, ini persamaan penting ya. Jadi bahwa simpangan tadi Z sebagai fungsi X dan T ya, yang merupakan gelombang ya, itu tadi memenuhi persamaan ini. Artinya bahwa kalau diturunkan dua kali terhadap X, lalu diturunkan dua kali terhadap T, maka kemudian ternyata keduanya terkait oleh ini. Kedua turunan itu terkait oleh persamaan ini. Nah, persamaan terakhir ini disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, ini perlu dicatat ya, bahwa setiap fungsi H, kalau Anda mempunyai fungsi H bergantung pada X dan T, ya, yang memenuhi persamaan itu, artinya bahwa kalau H itu disubstitusikan untuk Z, ya, Z itu diganti dengan H, fungsi yang Anda punya itu, ya, sehingga kemudian diperoleh kesamaan. Ya, jadi kalau Z itu diganti dengan H, Z yang di sini juga diganti dengan H, maka kemudian persamaan itu menjadi benar itu. Orang mengatakan bahwa H itu adalah solusi dari persamaan itu. Ya. Maka H itu kalau memenuhi persamaan ini, ya, itu merupakan tentu saja fungsi H itu menggambarkan suatu fenomena gelombang. Nah, tetapi ini perlu diingat ya, tidak semua gelombang itu digambarkan oleh fungsi yang memenuhi persamaan itu. Jadi kalau H itu memenuhi persamaan ini, ya, maka fungsi H itu merupakan menggambarkan suatu fenomena gelombang gitu. Tetapi ya tidak semua fungsi yang menggambarkan fenomena gelombang itu harus memenuhi persamaan itu, gitu. Ya, oke, ini penting yang harus kita catat gitu. Ya, oke, good. Nah, sekarang kita coba pelajari persamaan gelombang pada tali. Ya, kita tinjau segmen tali yang dilalui oleh gelombang itu. Misalnya ini yang putih ini adalah segmen tali yang dilalui gelombang itu, gitu ya. Memiliki simpangan ya dari sini ke sini, itu adalah Z, misalnya dari sini ke sini adalah Z itu. Nah, kemudian tentu saja pada tali itu akan bekerja tegangan tali ya. Jadi T1 dan T2. T1 adalah yang di sebelah kiri, T2 yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, ada sudut yang dibentuk oleh T2 terhadap garis mendatar, yakni θ2, demikian juga T1 membentuk garis sudut θ1 terhadap garis mendatar. Ingat bahwa T1 bisa dipandang tangensial ya, arahnya tangensial terhadap tali itu ya, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa tangen θ2 ya itu tidak lain adalah kemiringan dari T2 itu
Ya, kemiringan dari tangan theta 2 itu adalah turunan ya parsial turunan x z terhadap x itu. Ya, jadi ini ya. Jadi kita lihat ya. Jadi nanti kenapa? Karena lihat ya, jadi bahwa theta 2 ataupun theta 1 itu tangensial terhadap tali itu ya, terhadap tali, sehingga kemudian theta 2 tentu saja adalah turunan z terhadap x. Ini kita tinjau pada saat t tertentu, t yang fix gitu ya, kita tinjau seperti itu. Nah, karena tidak ada pergerakan ke kiri maupun ke kanan, maka kemudian tentu saja komponen dari T2 kosinus mendatar maupun T1 yang mendatar itu saling menghapus gitu. Jadi sama nilainya sama. Kenapa? Karena seimbang. Jadi tidak ada pergerakan, percepatan ke kiri maupun ke kanan gitu. Sehingga kemudian tentu komponen T1 ke kiri mendatar ya, itu akan sama dengan komponen T2 mendatar gitu. Ya, ini. Nah, kemudian kita coba sekarang tinjau resultan gaya yang bekerja pada segmen tali ini tadi ya. Kita tulis sebagai F delta X ya, karena segmen tali itu ujung kiri berada di X, ujung kanan berada di X plus delta X. Nah, tentu saja ini akan sama dengan ini tadi T2 sin theta 2 ya, komponen mendatar komponen vertikal ini ya. Jadi T2 sin theta 2 dikurangi dengan lingkaran ke bawah ya, jadi ini T1 sin theta 1. Nah, tentu saja sin theta 2 bisa ditunjukkan dengan mudah karena dy per dx di sini ya, di turunan z terhadap di sini tidak lain adalah tangen dari theta 2 ya. Sementara turunan z terhadap x di sini ya, minusnya itu adalah tangen theta 1 ya. Oke, sehingga kemudian kita bisa dapatkan ungkapan seperti ini gitu ya. Ini dari situ tadi. Oke, nah karena tadi theta 1 kosinus T1 kosinus theta 1 itu sama dengan T2 kosinus theta 2, maka tentu ini sama ya. Jadi ini sama gitu. Ya, ini sama gitu. Nah, itu selanjutnya akan kita sebut sebagai T gitu saja ya. Jadi T2 kosinus theta 2, T1, dan mungkin kalau kemiringan tidak begitu ya, maka kemudian T2 kosinus theta 2 itu sama dengan T gitu ya. Boleh dikatakan sama dengan T. Oke, dari situ kemudian oleh karena itu resultan gaya yang berada pada segmen tali itu adalah F delta X, dan itu sama dengan delta X T. Ya, ini saya kekalikan delta X, saya bagi dengan delta X ya, sehingga didapatkan ini delta XT dikalikan dengan selisih tadi, selisih tangensial tadi, tangan theta 2 dikurangi dengan tangan theta 1 dibagi dengan delta T. Ini adalah resultan gaya yang berada pada segmen tali yang terletak antara X dan X plus delta X itu ya. Nah, kemudian kalau delta X itu cukup kecil, artinya bahwa X dan X per delta X itu cukup dekat begitu, maka kemudian kita ambil delta X itu menuju 0. Ya, itu kemudian kita sebut sebagai F itu. Jadi F adalah resultan gaya yang bekerja pada segmen tali yang sangat kecil ya. Oke, jadi ambil limit X menuju 0 dari ini ya, karena tadi F delta X sama dengan ini. Nah, oleh karena itu kemudian kalau diambil limit ini, maka delta X itu menjadi dx, T itu tetap ya, kemudian ini itu menjadi turunan kedua ya, karena ini dilakukan pada T yang tetap, maka kemudian ini menjadi turunan parsial ini ya, D kuadrat Z per parsial kuadrat Z parsial X kuadrat ini. Jadi artinya bahwa gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada segmen tali yang terletak antara X sampai dengan X plus dx itu sekian ini ya. Oke. Nah, kemudian kita ingat hukum Newton kedua tentang gerak ya. Jadi F gaya total yang tadi yang kita bicarakan adalah gaya mendatar vertikal, maka kemudian itu akan sama dengan massa dari segmen tali itu dikalikan dengan percepatan vertikal ya. Jadi AZ. Nah, tentu saja AZ adalah turunan kedua Z terhadap T itu ya. Sementara massa segmen tali itu adalah mu dikalikan dx dengan mu adalah rapat massa per satuan panjang, jadi rapat massa linier itu ya. Oke, jadi oleh karena itu kemudian kalau ini
dibandingkan atau karena kita punya ungkapan F ya tadi ya, di sini tadi kita punya ungkapan F ini ya, ini kemudian disamakan dengan ini tadi ya, kita dapatkan persamaan ini, jadi bahwa ini sama dengan F yang tadi. Dari situ kemudian kita dapatkan ya nanti dx bisa dicoret sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan ini ya, ungkapan ini. Jadi ini diperoleh dari hukum Newton, penerapan hukum Newton kedua tentang gerak itu ya. Oke, jadi bahwa parsial kuadrat Z parsial x kuadrat sama dengan seperti per mu parsial kuadrat Z parsial t kuadrat. Nah, kita lihat ya, kalau ini kita bandingkan dengan persamaan gelombang yang sudah kita peroleh tadi, maka ini juga merupakan persamaan gelombang saja dengan t per mu itu adalah kecepatan dikuadratkan. Jadi bahwa t per mu itu sama dengan v kuadrat gitu ya. Good, karena itu kemudian dari situ kita dapatkan peroleh bahwa kecepatan perambatan gelombang pada tali itu adalah akar dari tegangan tali dibagi dengan rapat massa tali gitu. Jadi rapat massa, jadi massa tiap satu satuan panjang tali itu. Oke, ini dengan demikian kita bisa memperoleh bagaimana kecepatan ya, kita bisa menghitung ya kecepatan perambatan gelombang pada tali itu. Ya. Good. Sekarang kita coba bahas superposisi gelombang. Jadi kalau ada dua buah gelombang bertemu ya dan kebetulan getarannya sejenis ya, maka terjadi superposisi gelombang. Yakni penjumlahan simpangan kedua gelombang itu di setiap titik pada wilayah perambatannya. Nah, sekarang kita misalkan dua gelombang yang kita bicarakan itu ya, itu berada pada getaran besaran getarannya yang didapatkan oleh kedua gelombang itu getarannya berada pada bidang yang sama gitu ya. Oke, misalnya sama-sama pada bidang XZ misalnya gitu ya, gitu. Getarannya saja dengan sumbu Z, jadi Y1 dan Y2 ya, dengan amplitudo, frekuensi sudut dan angka gelombang yang berbeda ya ini. Maka kemudian superposisinya tinggal menjumlahkan itu saja. Jadi Y1 plus Y2. Jadi Z sebagai fungsi X dan T itu sama dengan Y1 ditambah Z2. Nah, tentu sama dengan ini. Ya, kalau bentuknya masih umum semacam ini, kita belum bisa berbuat apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba bicarakan contoh ya. Dua gelombang yang berbeda hanya pada amplitudo saja. Ya, dua gelombang berbeda hanya pada amplitudo saja. Jadi, sebagai contoh ini ya, misalnya Y1 Z2. Amplitudonya berbeda. Kemudian ini jadi fase omega t, frekuensi sudut dan angka gelombangnya sama gitu. Maka kemudian kita dapatkan persamaan ini. Jadi ini adalah gelombang baru, hasil superposisi adalah gelombang dengan amplitudo jumlahan antara amplitudo gelombang pertama dan amplitudo gelombang yang kedua gitu. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini yang katakanlah ini Y1 itu adalah yang putih ini. Ya, kemudian Z2 itu adalah ini pada satu saat tertentu ini ya, pada saat T yang fix begitu. Maka kemudian dari hasil jumlahannya tinggal menjumlahkan simpangannya itu masing-masing pada saat T ya. Jadi dapatkan seperti ini. Jadi Y1 plus Y2 ya, semacam ini ya. Oke, jadi ini adalah jumlahan tadi. Jadi tentu saja sekian ini adalah jumlah amplitudo tadi. Jadi kita peroleh gelombang yang kita beri warna, gambarnya kita beri warna kuning itu ya, dengan amplitudo jumlahan amplitudo gelombang pertama dan gelombang kedua. Ini gelombang dengan frekuensi sudut yang sama, angka gelombang yang sama, hanya berbeda amplitudo, sehingga kemudian kita dapatkan jumlahan yang sederhana semacam ini. Nah, sekarang kita lihat gelombang yang berlawanan fase dengan amplitudo dan frekuensi angka gelombang yang sama. Jadi Y1 sama dengan A kosinus omega minus Kx ya. Dan Y2 itu adalah A, amplitudonya sama, kosinus omega T minus Kx. Jadi angka gelombang dan frekuensinya juga sama, hanya beda fase gitu. Nah, dari identitas trigonometri ya, kemudian kita dapatkan bahwa ini A kosinus omega T minus Kx plus P itu bisa dirumuskan dengan cara seperti ini ya. Ini jadi cos A plus B gitu ya. Jadi sama dengan ini tadi ya, cos A cos B dikurangi dengan sin A sin B ya. Oke, jadi kemudian kita dapatkan ini. Jadi sin P itu sama dengan 0, sehingga kemudian kita dapatkan ini ya. Karena cos B itu sama dengan min 1. Oke, jadi ini berbeda fase. Ya, tentu saja kalau dijumlahkan itu sama dengan 0 ya. Jadi ini ya. Jadi Y1 ini
yang putih itu, kemudian Y2 ini pada saat T tertentu, ya berlawanan fase ya, jadi sehingga kemudian jumlahannya adalah 0 ini, ya ini 0 gitu. Oke, ini melenyapkan dua superposisi saling melenyapkan. Tadi kalau tadi saling konstruktif ya, jadi untuk contoh sebelumnya ini adalah superposisi konstruktif ya, kita peroleh gelombang dengan amplitudo yang lebih besar. Kalau ini kita peroleh gelombang dengan amplitudo 0 gitu, jadi tidak ada gelombang lagi gitu di situ ya. Oke, contoh berikutnya ya, jadi dua gelombang berikut, jadi kita Y1 X, T ya, A kosinus omega T minus Kx. Kemudian yang gelombang kedua Y2 itu kalau gelombang pertama ini bergerak ke kanan gitu ya, ke arah X positif, sementara Y2 ini ke arah X negatif itu ya. Jadi dua gelombang frekuensinya sama, amplitudenya sama, angka gelombangnya sama, tetapi keduanya bergerak pada arah yang berlawanan gitu. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, superposisi gelombang itu bisa dituliskan semacam ini. Jadi tentu Y1 ditambah Y2. Lalu kita peroleh ini tentu saja. Jadi A-nya dikeluarkan, kosinus omega T minus Kx ditambah kosinus omega T plus Kx. Nah, sekali lagi dari identitas trigonometri yang cukup banyak itu ya, kita bisa dapatkan persamaan ini, bahwa ini cos cos A plus cos B itu sama dengan perkalian antara ini tadi. Jadi A plus B ditambah dengan A minus B gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan ya maka dapatkan ya, jadi minus Kx ini saling lenyapkan sehingga tinggal ini. Kemudian kalau dikurangkan itu yang omega T-nya yang lenyap itu sehingga tinggal ini. Jadi kita dapat ungkapan ini. Nah, menariknya di sini adalah bahwa hasil superposisi ini adalah berupa gelombang yang unik gitu. Jadi kita lihat di situ tidak ada perambatan gelombang, tidak ada perambatan getaran. Tetapi yang jelas di setiap titik pada yang dilewati oleh pada tali itu katakanlah gitu ya, misalnya gelombang tali itu bergetar ya kosinus omega T ya, dengan amplitudo yang bergantung pada posisinya gitu ya. Jadi masing-masing titik pada tali itu mengalami getaran di titik itu ya. Hanya amplitudo getaran itu ditentukan oleh X ya, bergantung pada X gitu ya, ini ya. Oke. Nah, terlihat tiap titik bergetar serempak dengan amplitudo yang bergantung pada posisi X. Nah, ini contoh gelombang berdiri gitu ya, atau stasioner ya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ini ya, jadi yang putih itu yang kuning ya, atau yang putih itu adalah X kosinus omega Kx. Kemudian yang ini jadi ketika jadi di titik ini pada saat T yang sama ya, maka titik-titik yang ada di ini itu sedang bergetar ke bawah gitu. Jadi simpangannya ke bawah. Ya, kemudian titik-titik yang ada di sini pada saat T ya, tadi pada saat T yang fix gitu ya, tertentu gitu, yang tetap gitu ya, maka kemudian ini di wilayah ini ya simpangannya sedang di atas gitu. Ya, itu logis ya, karena misalnya kalau di sini positif, maka kemudian di wilayah berikutnya ini kan A kosinus Kx ini negatif itu ya, sehingga sedang ke bawah ya. Oke, dan seterusnya. Jadi begitu ya, tidak ada perambatan getaran di situ. Getarannya hanya di tiap titik itu getaran ya, tanpa dirambatkan. Jadi masing-masing semacam itu ya, tidak ada perambatan getaran. Jadi maka disebut sebagai gelombang berdiri tadi, standing wave itu ya. Itu karena tidak ada perambatan gelombang. Nah, bentuknya semacam ini tadi ya. Oke. Nah, berikutnya diberikan dua gelombang ya. Jadi misalnya Y1 ini, kemudian Y2 seperti ini. Jadi sinus ya. Jadi satu gelombang kosinus, satu gelombang sinus. Nah, sinus bisa kita ubah seperti ini ya. Jadi sinus X ya, masih ingat ya, sinus X sama dengan kosinus pi per 2 dikurangi dengan X gitu ya. Sehingga kita dapatkan ungkapan A sinus omega T plus Kx itu sama dengan A kosinus pi per 2 minus omega T plus Kx. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sekali lagi dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapatkan ungkapan semacam ini. Ya, saya rasa ini juga gelombang standing wave ya. Jadi gelombang yang di mana setiap titik pada ada getaran di setiap titik yang di tempat yang dilewati. Getaran itu di sepanjang ruang berdimensi 1 itu ya. Kemudian amplitudo masing-masing getaran di tiap titik itu ditentukan oleh X gitu. Ya, sekarang kita tinjau ya jika ya, atau misalkan ya, kedua gelombang
yang mengalami superposisi itu gelombang yang merambat dengan getarannya itu tidak berada pada bidang yang sama, melainkan berada pada dua bidang yang saling tegak lurus, gitu ya. Jadi akan kita lihat seperti apa hasil superposisinya, ya. Jadi misalkan dua gelombang yang kita superposisikan itu memiliki getaran sejajar dengan sumbu Z, dan yang satu lagi sejajar dengan sumbu X, dan keduanya merambat sepanjang sumbu X gitu. Misalkan ini, ya. Jadi ini getaran gelombang yang pertama, ya, sejajar dengan sumbu Z sepanjang sumbu X. Ini gelombang yang kedua, getarannya sejajar dengan sumbu Z sepanjang sumbu X merambatnya gitu, ya. Maka kemudian kita dapatkan jumlahan atau superposisi dari kedua gelombang itu, ya. Jadi di setiap bidang yang tegak lurus terhadap sumbu X itu akan tergambar di sana gambar Lesayo gitu, ya, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan semacam ini. Nah, untuk melihat kasus khusus, ya, nanti akan kita bisa kesimpulkan, ya. Sebagai contoh misalnya sebagai kasus khusus, ya, jadi ketika kedua gelombang itu sama, jadi masih satu bergetar pada bidang XZ, yang satu bergetar pada bidang XZ, ya. Jadi getaran yang dirambatkan oleh gelombang itu maksudnya, gitu ya, ini, ya. Nah, kedua gelombang ini meskipun arah getarnya itu saling tegak lurus, tetapi memiliki frekuensi yang sama dan juga angka gelombang yang sama gitu. Sehingga kemudian hasil superposisinya adalah jumlahan vektor tadi, ya. Jadi karena ini bergetar sejajar dengan sumbu Z, maka kemudian dikasih kalikan dengan vektor satuan J, kemudian ini bergetar sejajar dengan sumbu Z, maka dikalikan dengan vektor satuan K gitu, ya. Sehingga kemudian kita dapatkan karena kosinus omega T ini sama, ya, angka gelombang dan frekuensinya sama, jadi bisa keluar gitu. Sehingga dibeli gelombang semacam itu, ya. Nah, ini tentu saja gelombang yang merambat sepanjang sumbu X, ya, sama, hanya saja sekarang getaran dari gelombang itu berada pada bidang yang memuat vektor ini, ya. Jadi pada bidang yang memuat vektor AZJ ditambah dengan AZK gitu. Good. Nah, kasus yang lain, jadi misalkan kita punya dua gelombang dengan arah getar sejajar dengan sumbu Z dan sejajar dengan sumbu Z, ya, sama dengan tadi. Hanya sekarang yang sejajar dengan yang bergetar, ya, gelombang yang getarannya sejajar dengan sumbu Z, ya, itu gelombang sinus gitu, ya. Jadi AZ sinus omega T minus KX. Jadi angka gelombangnya sama, juga frekuensi sudutnya sama gitu, ya. Sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini, ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan, ya, hanya saja kemudian kita bisa mengambil kesimpulan karena ini angka gelombang dan frekuensinya sama, maka kemudian tentu ini adalah persamaan elips itu. Anda dengan mudah bisa menunjukkan bahwa ini persamaan elips. Jadi ini, ya, jadi ini sebagai Z, jadi Z dibagi dengan AZ dikuadratkan ditambah Z dibagi dengan AZ, ya, lalu dikuadratkan, ya. Jadi sekian ini kan sebenarnya kan Z, ya, tadi Z lalu dibagi dengan AZ, ya, dikuadratkan ditambah dengan AZ dibagi dengan Z dibagi dengan AZ dikuadratkan, jadi sama dengan 1, ya. Itu persamaan elips. Jadi artinya apa? Artinya bahwa gelombang yang dihasilkan adalah gelombang dengan polarisasi elips. Jadi ini merupakan gelombang vektor, ya, gelombang vektor, hanya saja vektornya itu bergerak, ya, helix gitu, helix yang tampangnya itu elips gitu, dengan tergantung, ya, setengah suhu panjangnya bisa AZ bisa AZ gitu. Jadi ini adalah gelombang yang terpolarisasi elip gitu. Jadi superposisi gelombang yang semacam ini tadi itu menghasilkan gelombang yang memiliki polarisasi elips. Jadi titik yang disapu, kurva yang disapu oleh vektor ini, ya, ini berupa helix, ya, dengan tampang lintang berupa elips.
kasus khusus misalnya AZ dan AZ itu sama, maka ini adalah helix ya, dengan yang disapu kurva yang disapu oleh vektor ini sepanjang waktu, sepanjang sumbu X ya, itu berupa helix dengan tampang lintang lingkaran ya. Jadi kalau getaran ya kedua gelombang itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, dan kebetulan yang satu kosinus yang satu sinus dengan frekuensi dan angka gelombang yang sama, maka kemudian kita dapatkan polarisasi elips secara umum. Oke, nah bagaimana kalau kemudian arah getarnya tidak harus tegak lurus? Ya, kedua gelombang itu arah getarannya tidak harus tegak lurus misalnya. Ya, masih juga bisa ditunjukkan bentuk polarisasi elips ya, kalau situasinya semacam ini. Oke, saya rasa ini contoh terakhir ya, sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.